Mengapa menolak jenazah COVID-19? Kewaspadaan berbeda dengan kepanikan. Sikap waspada dibangun di atas dasar ilmu yang jelas. Adapun kepanikan biasanya hanya berdasarkan rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mewaspadai penularan virus COVID-19 adalah sebuah keharusan, sebab wabah tersebut memang amat membahayakan. Namun, kewaspadaan itu tidak boleh kebablasan, hingga menyeret kepada sikap panik berlebihan. Contohnya adalah menolak jenazah pasien COVID-19. Fenomena yang terjadi di berbagai daerah ini tidak bisa dibenarkan dari aspek manapun. Aspek sosial, kesehatan, maupun agama. Pertama, aspek sosial. Dalam kondisi wabah seperti ini, semestinya kepedulian antar masyarakat justru dihidupkan. Kita harus saling peduli, bahu-membahu, dan bantu-membantu. Para penderita COVID-19 adalah korban yang sepatutnya mendapatkan empati. Bukan malah dikucilkan, dibenci, atau disakiti. Saat mereka mengalami intimidasi sedemikian rupa, justru akan merugikan kita bersama. Sebab dapat membuat orang yang mengalami gejala merasa khawatir untuk melapor dan memeriksakan diri. Ini sangat berbahaya. Mengakibatkan virus tidak terdeteksi, sehingga menyulitkan untuk memutus rantai penyebarannya. Berpeluang besar untuk menularkan virus tersebut kepada orang-orang di sekelilingnya tanpa disadari. Apalagi bila penderita itu adalah tenaga medis dan paramedis, mereka adalah pahlawan kita saat ini. Mereka rela mempertaruhkan nyawa demi merawat para korban. Pantaskah orang yang telah berjasa besar justru dikucilkan masyarakat, diusir dari kontrakan, atau ditolak jenazahnya? Bukankah itu adalah sikap membalas air susu dengan air tuba? Di mana hati nurani kita? Kedua, aspek kesehatan. Banyak penolakan terjadi dikarenakan rumor yang berkembang bahwa jenazah bisa menularkan virus sehingga membahayakan lingkungan sekitar. Padahal, para pakar kesehatan telah meluruskan pemahaman keliru tersebut. Dr. Edi Suyanto, SPF, SH, MH, Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal, RSU Dr. Sutomo, Surabaya, mengatakan, secara ilmiah ilmu kedokteran, korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada. Apalagi virus corona. Dia, yaitu virus corona, harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, virusnya juga ikut mati. Sama dengan HIV atau AIDS dan H5N1 atau flu burung. Hermawan Saputra, anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, menambahkan, corona ditularkan melalui batuk dan bersin. Kira-kira kalau orang meninggal, apa bisa batuk dan bersin? Lantas, bagaimana dengan cairan yang mungkin keluar dari jenazah? Potensi penularan dari cairan tersebut telah diantisipasi dengan protokol yang ketat. Jenazah akan dibungkus plastik, lalu dikafani, kemudian dibungkus plastik lagi. Setelah itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah, lalu dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air. Di setiap lapisan tadi dilakukan dekontaminasi. Terakhir, jenazah sesegera mungkin dimakamkan di lokasi yang tidak dekat dengan sumber mata air. Setelah berbagai prosedur cermat di atas, apalagi yang dikhawatirkan? Alhamdulillah, hingga kini, tidak ada laporan dari negara manapun di seluruh dunia mengenai kasus penularan virus corona melalui jenazah. Ketiga, aspek agama. Dalam Islam, hukum memakamkan jenazah adalah fardu kifayah. Demikian ijma para ulama. Bila tidak dilakukan, akibatnya semua orang bakal memikul dosanya. Saking pentingnya hal ini, agama kita memberi aturan agar menyegerakan perawatan, pengantaran, dan pemakaman jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, segerakanlah penanganan jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manakala ada penolakan jenazah, itu akan berakibat tertundanya pemakaman. Bahkan di suatu wilayah, karena ditolak di mana-mana, jenazah sempat tertahan hingga 2 hari. Sudah matikah naluri kemanusiaan? Keimanan seseorang tidak dianggap sempurna kecuali manakala ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Bila jenazah yang terkatung-katung tadi adalah orang tua kita, bagaimana gerangan perasaan kita? Ingat,
balasan yang akan didapatkan seseorang adalah sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Penulis Ustadz Abdullah Zain, MA.